Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami agar kami mengerti sabda Tuhan. Berita firman yang berisi kasih setia Tuhan, biarlah kami praktekkan dalam hidup kami secara pribadi, keluarga dan persekutuan, serta di tengah kehidupan dunia ini. Kami mohon Tuhan menguatkan kami dan memberikan kepada kami sukacita lewat firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk membaca Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari surat 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai ayat 13 yang menyatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami tetap telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai
pada saat ini. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang yang memiliki kemampuan ekonomi rindu menolong lalu berkata, "Pak Pendeta, saya mau menyumbang dalam aksi diakonia atau aksi sosial. Tetapi tolong jangan menulis nama saya." Seorang lain lagi datang untuk melayani dan berkata, "Pendeta, saya orang yang sederhana dan saya ingin melayani Tuhan dengan potensi yang saya miliki, pikiran, tenaga yang ada pada saya. Saya tidak punya uang, tetapi saya rindu melayani." Sepanjang saudara semua motivasi tulus untuk melayani Tuhan, itulah ciri khas kekristenan, yaitu hidup dalam kerendahan hati. Ciri kerendahan hati, ciri kekristenan yang ditampilkan sama-sama oleh kedua orang tersebut di atas, mau melayani dengan potensi dirinya. Tetapi pelayanan itu harus dilakukan dengan tulus, murni, jujur, dan demi untuk Tuhan dinyatakan lewat sesama. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus untuk hidup dalam kerendahan hati. Dan kita tahu Korintus kota yang memiliki potensi ekonomi yang mapan, memiliki potensi pelayanan yang baik. Sayangnya ada kelompok-kelompok yang membentuk diri dan menimbulkan persaingan yang tidak saling melengkapi. Lalu muncul kesombongan. Tadi kita baca dalam ayat yang ke-6 disampaikan oleh Rasul Paulus, "Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar." Apakah artinya ungkapan? Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Nasihat untuk saling melengkapi ini dinyatakan oleh Rasul Paulus, dan pernyataan ini dapat kita lihat juga dalam
2 Korintus 8 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2. Dikatakan bahwa saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, dalam berbagai penderita sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini mengajak jemaat Korintus yang memiliki potensi itu yang disebut oleh Rasul Paulus kaya dalam segala hal. Dilanjutkan pada ayat yang ke-7 di pasal yang ke-8 tadi, bahwa maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Konsentrasi mereka harus saling melengkapi dan melakukan pelayanan kasih dengan sikap kerendahan hati. Ingat, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ciri khas kekristenan itu diajarkan dalam Injil Kristus. Kalau kita membaca Injil menurut Matius pasal 11 ayat 29, dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu," pada ayat 30, "enak dan bebanku pun ringan." Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, beban yang ditetapkan Yesus kepada para murid dilanjutkan oleh Rasul Paulus, Apolos, jemaat Korintus yang kita baca hari ini, dan kita semua adalah tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan untuk saling memperhatikan dan saling mendorong serta menolong orang lain supaya mereka mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Kita sedang sibuk dengan berbagai pelayanan sosial atau aksi sosial, karena kita merasa bahwa sesama kita adalah gambar Allah yang kelihatan. Kalau gambar itu terancam, saudara-saudara, susah, sedih, maka kita gunakan hati nurani kita sebagai orang yang beriman untuk menjalankan amanat firman Tuhan, agar kita saling menolong dalam kerendahan hati sesuai firman Tuhan hari ini. Jadi tugas kita adalah tugas untuk saling melengkapi dan tugas saling menolong.
supaya beban yang dihadapi itu ringan, kata Yesus. Jangan berdiri jauh-jauh, hanya memandang saja. Jangan hanya kita memperhatikan kepentingan kita saja. Atau jangan kita melakukan sesuatu demi harga diri kita. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita bisa saja dikategorikan sebagai orang yang sombong. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajak kita supaya kita meninggalkan sifat yang sombong, sifat yang dinyatakan tadi sebagai sifat yang berbeda dengan ciri kekristenan kita. Tidak boleh memegahkan diri. Tetapi orang yang mau memberikan diri untuk memikul beban itu, dan beban itu sedang kita pikul sampai hari ini, dan entah sampai kapan, kita harus lakukan semuanya itu dengan kerendahan hati, supaya hidup dalam situasi apapun, saudaraku, kita berguna untuk Tuhan. Kita berguna untuk sesama. Dan kita akan tetap setia melayani bagi hormat nama Tuhan di tengah dunia yang sedang bergumul ini. Mari kita lakukan segala sesuatu dengan kerendahan hati, karena Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada kita semua. Tuhan memberikan sukacita untuk kita terus melayani Dia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.